Jumpa lagi dengan gua, Bobby Korputih, wine specialist. Oke, sebelumnya kita udah bahas red wine, udah bahas white wine. Sekarang yang paling banyak ngetop di dunia, kita bahas sparkling and champagne. Check it out. Wine pakai soda, namanya sparkling champagne. Bedanya banyak, rasanya beda, anggurnya beda. Yang sama cuman gelas sama penyajian. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Jangan lupa sama gua. Sparkling, wine dengan soda. Ada juga selain sparkling disebut champagne. Dengar nggak? Champagne. Ya. Nah, champagne kualitasnya lebih tinggi dari sparkling. Karena dia punya metode sendiri. Kita akan bahas lebih jauh mengenai champagne. Thank you. Champagne. Nah, champagne itu nama daerah, bukan nama grape, bukan nama minuman. Jadi kalau mau beli champagne, mau cari champagne, harus tahu champagne yang mana, ya. Champagne itu namanya nih, Ini namanya champagne. Yang ini namanya. Ini namanya. Champagne itu punya grape sendiri. Jadi lo nggak bisa mikir, wah champagne itu sama sparkling. Beda. Kenapa? Satu dia punya jenis grape sendiri. Satu dia punya metode pembuatan sendiri. Pencinta wine, ya enggak? Satu, grape-nya dia 3 macam. Chardonnay, Pinot Noir, sama Pinot Meunier. Bukan Nyonya Menir, Pinot Meunier. Tapi penggunanya sekarang hanya 1%. Nah, Chardonnay dan Pinot Noir itu ada istilah masing-masing. Kalau champagne yang dibikin 100% dari Chardonnay atau white grape disebut Blanc de Blanc. Kalau yang penggunanya dari anggur merah disebut Blanc de Noir. Gitu. Udah ngerti kan sekarang belum champagne? Nah, metodenya dia itu beda sama pembuatan sparkling. Kenapa? Champagne itu dia paling susah. Prosesnya banyak. Sampai harus ada yang namanya pembekuan sedimen. Ya. Jadi kalau lo minum champagne, itu memang prestis. Dan champagne banyak dipakai untuk celebrate dan acara-acara formal. Jadi kalau minum champagne, agak gengsi dikit. Oke? Kalau nggak percaya, lo beli champagne. Ya. Sparkling lovers. Tadi kita ngomongin soal champagne. Sekarang gue mau ngomongin soal sparkling. Intinya sih wine-wine pakai soda juga. Cuman bedanya, kalau tadi champagne serba spesial, grape-nya spesial, membuatnya spesial, daerahnya spesial, semua serba spesial. Nah, kualitasnya juga spesial. Bedanya sekarang sparkling. Sparkling. Gue tahu, lo yang biasa minum sparkling agak protes. General nih sparkling. Kenapa? Dibikinnya di luar champagne, ya. Biarpun ini sebutannya beda-beda, apapun wine yang bersoda dibikin di luar champagne sebutnya sparkling. Nah, memang istilah-istilahnya sendiri juga banyak. Contohnya, ya sparkling yang dibikin di Prancis tapi di luar champagne. Orang tahu itu namanya Cremant, ya, atau tulisannya Cerman, ya, bukan preman, Cerman, bacanya Cremant, ya. Nah, sedangkan yang di luar Prancis kita sebutnya sparkling. Ya, kalau di Itali terkenal dengan nama Spumante, Prosecco, Frizzante. Ya. Kalau di Spanyol, Espanyola itu terkenal dengan nama Cava, ya, C-A-V-A. Oke. Nah, sparkling itu kenapa disebutnya sparkling, kenapa nggak champagne? Kan champagne tadi gue bilang dia ada spesial grape, kok ini enggak. Grape-nya apa aja, ya. Kita ngomong di luar yang dua ini.
Jadi sparkling itu semua grape sebenarnya bisa dibikin sparkling. Hanya prosesnya aja, proses pembuatannya. Nah, kalau kalian mau minum champagne, memang tadi beda-beda. Kalau sparkling, it's general. Kalau kalian mau minum champagne, tapi mencari harga yang reasonable, beli sparkling aja bos. Enak, ya, apalagi buat santai-santai. Ya. Oke, kalau mau tahu lebih lanjut tentang champagne sama sparkling, nanti kita akan ketemu lagi. Oke. Bedanya apa sih ini 3? Kita ngomong ini dulu. Dari segi fisik, udah kelihatan nih. Warnanya merah. Nah, grape yang dipakai namanya Zinfandel. Cuman dibikin jadi sparkling. Oke. Metode pembuatannya dia hampir sama kayak champagne, tapi tidak seribet champagne lah, ya. Sparkling, karena sparkling itu dia prosesnya lebih cepat. Oke. Nah, kalau dilihat dari perbedaan yang paling magnificent, paling besar itu dari jenis grape-nya. Kalau tadi champagne ada Chardonnay yang Pinot Noir, ini dia ada namanya White Zinfandel. Ya, ada tulisan itu, White Zinfandel. Kalau bisa lihat. Yang kedua, Prosecco. Ya. Prosecco keren ya. Ini bentuknya jeans beneran loh. Nih, celana jeans beneran. Ya. Nah, Prosecco itu juga punya grape sendiri. Namanya Glera. Glera. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya udah, ya. Glera. Nah, Prosecco memang nggak seterkenal kayak champagne, tapi metodenya mirip-mirip champagne. Nah, kalau misalnya lo pada minum Prosecco, champagne tanpa lihat botol, kadang-kadang beda tipis bos. Nah, harganya beda jauh. Kenapa? Karena Prosecco lebih reasonable dan banyak macamnya. Oke. Yang terakhir, kalau tadi ada Prosecco, ini daerah Spanyol, disebut Cava. Ya. Kenapa? Cava ini nama tempat yang khusus ngebikin wine yang pakai soda di Spanyol. Ya. Grape-nya juga beda. Ya, pusing kan? Pusing. Ingat, champagne ada Chardonnay, Pinot Noir. Prosecco ada Glera. Nih ada tulisannya nih, Glera. Ya. Cava. Nah, ini daerah Spanyol beda. Spanyol itu ada daerah namanya Cava yang khusus bikin wine pakai soda yang kita kenal sparkling. Kalau di Spanyol sebutnya Cava. Bedanya Cava itu sekarang grape-nya beda lagi. Kalau tadi champagne ya kan ada Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, ini ada Glera. Nih tulisannya nih Glera nih, ntar lagi nongol. Ya. Nah, kalau Cava itu grape-nya ada 3 juga. Macabeo, Sarello, Perlada. Ya. 3 ini khusus untuk Cava. Biarpun kamu mesti 3, at least 2 di antara 3 ini dipakai untuk bikin Cava. Nah, uniknya banyak orang itu yang idealis tentang champagne. Mereka berpikir champagne is the best. Oke, kualitas lebih the best champagne. Kenapa? Metode pembuatannya sendiri, agak lama, proses pembuatannya cukup kompleks, ya. Nah, cuman sekarang teknologi makin maju, ya. Kayak Prosecco dengan Cava, ya, mereka juga punya metode sendiri. Biarpun tidak sekompleks champagne, tapi kalau dibanding 3-3-nya, di-serve dengan suhu yang sama, kualitasnya the best, bos. Kadang-kadang orang berpikir champagne is the best. Ya oke, yang suka champagne. Ada yang bilang sparkling is the best. Nggak masalah. Yang penting selama dua-duanya diminum dengan suhu yang benar,
occasion atau saat yang benar, semuanya akan indah pada waktunya. Oke.